Haruskah ku mati karenamu? Aku tetap mau cerai. Ayu, kamu mau cerai? Ayu, jangan lakuin itu. Ayu, aku mohon sama kamu. Kenapa ya? Setiap kali melihat perempuan itu, hati aku rasanya hancur. Rem, aku kenapa ini? Kok mobilnya nggak mau berhenti? Ini Oma bawa sesuatu buat kamu. Kamu cobain ya. Iya, makasih Oma. Tapi nantinya kalau aku udah selesai kerja. Loh, gimana sih? Justru Oma mau lihat kamu pakai ini sekarang. Wow, cantik sekali kamu. Randy, coba kamu lihat. Kamu kini hanyalah kamu, seperti pun diriku. Kau jangan pernah untuk mencari cinta lagi, cinta selain aku, dan ku takkan bisa lari dari kamu. Kau pun takkan mau. Gimana? Cantik sekali. Iya, cantik banget. Aku di sini selalu untukmu dan takkan kemana-mana. Cinta tetap di sini, setia padaku dan jangan kemana-mana. Ya udah Oma, kalau gitu aku ganti baju ya. Aku nggak nyaman soalnya. No, jangan. Kamu mulai sekarang nggak jadi waitress lagi di kafe ini. Jabatan kamu sekarang marketing manager. Jadi penampilan kamu harus kayak begini. Oma kok main seenaknya aja sih naikin jabatan orang? Shh, Randy, Oma punya 50% saham loh di kafe ini. Jadi Oma berhak untuk naikin jabatan mereka. Tapi Oma, apakah nggak berlebihan? Soalnya aku kan belum punya pengalaman kayak gitu. Oh enggak, masa berlebihan? Nanti biar Randy yang ngajarin kamu. Ma, kamu harus bertahan ya, Ma. Kamu harus kuat demi aku sama Dina, Ma. Ya, kamu yang kuat ya, Ma. Ya Allah. Cepat, Sus. Pak. Silakan Bapak tunggu di sini ya. Suster. Iya, Pak. Din, kamu bisa secepatnya ke rumah sakit Persada, Din. Rumah sakit? Emangnya siapa yang sakit, Pak? Kamu datang aja dulu ke sini. Ya ampun,
Jangan-jangan papa yang sakit lagi. Aku harus buru-buru ke sana. Bimo. Dina, kamu kenapa? Bim. Papa masuk rumah sakit, Bim. Astagfirullahaladzim. Yaudah kalau gitu aku antar ya. Yaudah yuk. Halo, Pak. Meka, kamu bisa temuin papa di rumah sakit Persada sekarang juga ya? Papa? Papa kenapa? Papa sakit? Kamu datang aja dulu ke sini. Iya udah, Pak. Aku kesana sekarang. Papa tunggu ya sayang. Kenapa Meka? Papa minta aku datang ke rumah sakit. Yaudah kalau gitu gue antar ya. Ada apa, Pak? Dina, mama kamu kecelakaan, Din. Sekarang di ruang operasi. Dan kondisinya mengkhawatirkan, Din. Mama. Papa siapa yang sakit? Meka, Tante Ayu kecelakaan. Tapi Pak, kenapa Mama bisa sampai kecelakaan? Kenapa Pak? Setelah pertengkaran tadi pagi, mama kamu ngebut. Dan mobilnya hilang kendali. Papa nggak tahu kenapa. Ini semua gara-gara kamu, Meka. Kalau misalkan tadi pagi Tante Farah nggak datang ke rumah aku, pasti Mama nggak bakalan kecelakaan kayak gini. Ini semua salah kamu dan juga mama kamu. Ini semua gara-gara kalian. Meka, ini semua bukan salah lo kok. Ini semua salah aku, Randy. Coba aja kalau misalkan aku datang di keluarga Tante Ayu. Pasti Tante Ayu juga gak akan celaka kayak gini. Ini semua salah aku. Udah, kamu duduk aja dulu. Kamu jangan nangis lagi. Karena dokter pasti berusaha yang terbaik untuk kesembuhan Tante Ayu. Ini semua salah mama kamu, Bimo. Gara-gara mama kamu keluarga aku hancur berantakan, dan gara-gara mama kamu juga sekarang mama aku kecelakaan. Ini semua salah kamu, Bimo. Ini semua salah kamu. Maafin mamaku, Dina. Mamaku juga pasti pernah ngelakuin kesalahan di masa lalunya. Begitu juga papa kamu. Karena pada dasarnya manusia gak ada yang sempurna, Dina. Apa kita harus terus menderita dengan ketidaksempurnaan ini? Ya Allah, aku emang benci sama mamanya Bimo. Tapi aku nggak tahu kenapa
Sulit sekali untuk membenci Bimo. Tadi Meka telepon katanya Bu Ayu kecelakaan dan dirawat di rumah sakit ini. Tapi Meka mana ya? Meka. Ibu. Meka. Kamu yang sabar ya. Semua ini adalah ujian. Dokter. Bagaimana istri saya, Dok? Operasinya sudah selesai, tapi kondisi Bu Ayu sekarang sedang kritis. Ya Allah. Kita doakan saja mudah-mudahan bisa melewati masa kritisnya. Tolong dokter lakukan apa saja demi menyelamatkan istri saya, Dok. Saya dan tim akan melakukan yang terbaik untuk Ibu Ayu. Sekarang Bu Ayu kita akan pindahkan ke ruang ICU. Ya, tolong, Dok. Ini semua salah Meka, Bu. Coba aja kalau misalkan Mama nggak ketemu sama Tante Ayu, pasti nggak akan kayak gini. Enggak, Nak. Ini bukan salah kamu. Dan kamu gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri. Yang penting sekarang kita semua berdoa yang terbaik buat Bu Ayu. Ya. Ayu kenapa, Mas? Minggir kamu! Mah, apa lagi sih, Mah? Ayo kita pulang, Mah. Maaf ya, Bimo. Mama itu baru ingat kalau Mama masih ada kerjaan di kantor. Jadi Mama harus balik ke kantor. Kamu pulang duluan aja ya, sayang ya. Ya udah, Mama duluan ya, sayang. Bim. Gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apaan lo? Gue tahu nih waktunya kurang tepat sama lo. Tapi gue rasa semakin cepat diomongin akan lebih baik. Terus? Ya, semakin hari gue kenal sama Meka, semakin gue deket sama Meka, gue ngerasa gue jatuh cinta sama Meka. Ya, gue berharap lo rela, Bim. Karena bagaimanapun juga, lu sahabat gue dan lu kakaknya Meka juga. Mungkin Meka belum mau membuka hatinya untuk orang lain. Tapi gue akan selalu nunggu. Dan gue yakin ini adalah salah satu cara supaya lo bisa move on dari Meka. Ren, gue sama Meka udah punya jalannya masing-masing. Sekarang ya semua tergantung Meka. Gue gak berhak nentuin. Gue janji kok, Bim. Gue gak akan nyakitin dia. Gue akan bahagiain dia. Mungkin Randy bener. Gue harus biarin Meka buka hatinya untuk orang lain. Agar Meka juga bisa bahagia.
beruntung bisa mencintai Meka tanpa beban. Gak seperti yang gue rasain. Aku nggak nyangka kamu bisa bertahan, Ayu. Beres, Bos. Tugas sudah saya kerjakan. Tali rem mobil Bu Ayu sudah saya putuskan. Kalau gitu, ini bayaran untuk pekerjaan kamu. Siap. Rencanaku berjalan sesuai rencana. Pak, ya Pak, tolong Pak. Tolong bantu Pak. Oh iya, bantu saya Pak. Iya Pak. Angkat tangan aja, bantu apa? Bawa mobil saya Pak. Iya. Ayo ini bantu dong ini. Rasain kamu. Makasih ya Pak. Aku berharap kamu meninggal agar dendamku tuntas. Tapi ternyata kamu malah lolos dari maut. Tapi justru hal ini membuatku sadar bahwa kamu memang belum layak meninggal. Karena aku ingin kamu merasakan neraka di dunia ini agar semua kesengsaraanku selama ini terbayarkan. Ngapain lagi sih kemari? Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Izinkan aku ketemu sama Ayu ya, Mas. Aku pengen lihat keadaan dia. Enggak. Aku nggak bakalan ngizinin Tante Farah ngedeketin Mama. Dina, Tante mohon sama kamu. Izinkan Tante bertemu Mama kamu. Tante itu banyak salah sama Mama kamu, sayang. Izinkan Tante ya. Dokter, gimana keadaan istri saya, Dok? Maaf Pak Bram, Bu Ayu belum ada perubahan. Yang berarti dia tidak bisa melewati masa kritisnya. Saya permisi dulu Pak Bram. Ya, Suster. Mas, aku mohon Mas, izinkan aku sekali ini aja ketemu sama Ayu. Ya Dina ya, tolong izinkan Tante. Tuhan aja mau memaafkan hambanya yang berdosa, kenapa kalian tidak?
Lagian Mas ingat dong, perselingkuhan kita bukan hanya kesalahanku tapi kesalahan kamu juga, Mas. Jangan seakan-akan kamu cuci tangan kayak gitu dong, Mas. Bu Aisyah, Meka, kayaknya sebaiknya pulang aja dulu. Udah malam nih. Tapi Pak, Meka nggak mau pulang. Meka menunggu sampai Tante Ayu itu udah meninggal. Tadi si dokter bilang sama Papa, katanya Tante Ayu masih belum ada perkembangan yang berarti. Kalau nggak gini aja deh, nanti kalau udah ada perkembangan yang terakhir yang baru, Papa akan ngabarin kamu. Mas Bram lagi sama Meka. Ya udah deh Pak, aku sama Ibu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak Bram. Assalamualaikum. Makasih ya. Rasanya puas banget bisa ngeliat anak dan ibu sama-sama sengsara, terpisah dan gak bisa bersatu. Padahal mereka tinggal dalam satu atap. Mama. Kemarin aku ngeliat si Meka kasihan banget ya. Kenapa? Dia kayak disalahin banget gitu pas kecelakaan Tante Ayu. Kasihan sekali Meka. Makanya kamu itu harus support dia terus. Selalu ada di samping dia. Dalam keadaan dia seperti ini, dia butuh teman untuk curhat. Ya, aku juga mikir kayak gitu, Oma. Aku bakal selalu support dia kok. Kalau kamu mau support dia, kenapa kamu masih di sini? Ya udah sana kamu pergi ke rumah sakit nengokin dia. Ya, ini nanggung baru juga dimakan, habisin dulu, Oma. Nah ya, habisin aja dulu. Sebentar ya, Oma mau siapin makanan untuk Meka. Nanti kamu bawain ya. Bentar. Ya udah. Meka pengen sekali menjaga dan merawat Tante Ayu. Tapi Meka nggak bisa. Jangan simpan kesedihan kamu sendiri, Meka. Masih ada aku di sini. Nangislah. Kalau itu buat hati kamu lega. Kamu nangis. Udah. Makasih ya. Ya udah kalau gitu kita sarapan di luar ya. Tapi Bimo, Kamu tuh dari kemarin tuh belum makan. Kalau kamu nggak sarapan, kamu sakit. Ntar malah ngerepotin Om Bram. Ya? Iya. Yaudah yuk. Yaudah. Meka, ada Nak Bimo. Ya udah sekarang aja masuk ya. Ibu juga mau nyuruh Meka sarapan dulu sebelum ke rumah sakit. Bu, maaf sebelumnya. Saya mau ngajak mereka sarapan di luar. Boleh, Bu? Oh,
Gitu. Ya udah nggak apa-apa sih. Yang penting Meka harus makan ya. Ya udah Bu, kalau gitu Meka pamit dulu ya. Sekalian Meka juga pengen ke rumah sakit. Ya, hati-hati ya nak. Bimo juga pamit Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi-lagi aku harus kembali ke sini. Tapi nggak apa-apa. Aku harus selalu mengetahui perkembangan tentang Ayu. Karena untuk itu, aku jadi bisa tahu langkah apa yang harus aku ambil sehingga aku bisa merebut Mas Bram. Selamat pagi, Pak Bram. Pagi? Ada apa ya, Pak? Kami cuma mau memberi kabar. Pihak kepolisian sudah menyelidiki laporan Pak Bram mengenai kecelakaan yang dialami Bu Ayu. Apa Bapak sudah menemukan penyebab kecelakaan itu, Pak? Kecelakaan itu terjadi karena rem mobilnya Bu Ayu blong. Remnya blong, Pak? Kecelakaan itu terjadi karena rem mobilnya Bu Ayu blong. Remnya blong, Pak? Tapi setahu saya mobil istri saya baru aja diservis, Pak. Dan remnya nggak ada masalah apa-apa kok. Apa di rumah Bapak dipasang kamera CCTV? Ada, saya pasang, Pak. Sebaiknya Bapak periksa CCTV itu. Siapa tahu memang ada kejanggalan atau yang mencurigakan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik, Pak. Kalau begitu saya akan periksa kameranya di rumah saya ya. Gawat. Gimana kalau orang suruhan itu terlihat di CCTV? Bisa ketahuan ada yang merusak rem mobil Ayu. Dan kalau polisi menyelidiki, bisa-bisa aku ikutan keseret. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ya. Selamat pagi. Pagi. Aku harus pulang ke rumah sekarang juga. Aku mau cek rekaman CCTV di rumah. Sambil sekalian ambil baju ganti aku dan Dina. Dengan begini setidaknya akan menghalangi Mas Bram untuk bisa menyusulku.
Ini makan. Kenapa? Aku sengaja beliin makanan favorit kamu. Roti bakar isi coklat. Kamu tuh masih inget aja sama makanan kesukaan aku. Aku bukan cuma ikan makan kesukaan kamu, tapi semua hal tentang kamu. Tak pernah ku menyangka kau lumpuhkan cintaku, hingga kini ku rasa sejati cinta tak. Semua ini berasa kayak mimpi ya. Semudah yang Beberapa hari lalu aku jemput kamu sebagai pacar. lupakan semua. Dan sekarang tiba-tiba kamu jadi adik aku. Hatiku mengingat yang telah lalu. Memang cinta tak selalu miliki, tapi tak harus berakhir. Udah kamu doang kali. Malah aku berharap ini tuh cuma mimpi. Takdir berhasil permainkan perasaan kita. Temukan belahan jiwaku, selamat tinggal bila kau ingin pergi. Tak mungkin lagi ku memaksamu di sini. Si Meka ngapain di situ? Lagi-lagi gua keduluan sama Bimo. Gua harus samperin mereka. Ada kalian di sini. Randy? Mau cariin kalian tahu nggak dari tadi? Meka. Mama nitipin sarapan buat lo. Dibikinin buat lo. Ya ampun, Oma. Aduh, aku jadi nggak enak. Aku ngerepotin deh. Cobain lah. Mau udah bikin capek-capek loh, masa lo nolak itu aja. Tapi Ini. Lu cobain ya, gue suapin. Enak kan? Meka, roti bakar kamu belum habis. Aku suapin ya. aduh, kau jadi bingung kan mau makan ini atau makan itu? Mendingan nanti aja ya. Nanti aja. Mendingan sekarang kamu ikut aku. Yuk. Ayo. Ada Dina di dalam. Kalau misalkan ada dia, pasti dia nggak ngebolehin aku masuk. Oh, gue tau. Gini aja. Gimana kalau misalkan gue alihin perhatiannya Dina di dalam supaya dia keluar. Habis itu pas dia keluar, lo kan bisa masuk untuk nemenin Tante Ayu. Boleh. Iya udah gue coba ya. Makasih ya, Randy. Kamu udah baik banget sama aku. Sama-sama.
Gue permisi bentar ya. Mending sekarang supaya lu nggak ketahuan pas Dina keluar, lu ngumpet dulu di sana aja. Ya. Oke. Kalau aku parkir di sini, pasti Mas Bram gak akan bisa melihat aku. Aku harus segera masuk ke dalam sebelum Mas Bram datang. Is ikut atuh Bi. Is teh bosen di rumah, nggak ada temannya ngobrol-ngobrol. Tutup pintunya. Ini kesempatan yang bagus untuk aku masuk ke dalam. Randy, kamu ngapain di sini? Gue cuma mau tahu kabarnya Tante Ayu aja. Mama masih belum ada perkembangan. Lu udah nungguin semalaman? Iya. Nah, tadi ini ada dokter nyamperin. Tadi nyariin Om Bram, tapi katanya Om Bram lagi nggak ada, makanya dia balik lagi ke ruangannya. Mending lu samperin dokternya. Ya udah, yuk. Sama Tante. Maafin Meka ya Tante. Semenjak kehadiran Meka di keluarga Tante jadi tambah lebih sedih lagi. Dan Meka juga nggak tahu. Semenjak pertama kali Meka ketemu sama Tante, Meka ngerasa ada ikatan batin. Gawat nih.
Kalau sampai ketahuan sebenarnya dokter nggak nanyain Om Bram, Dinda bisa nuduh gue yang enggak. Kamu kenapa sih kok gelisah banget? Oh, nggak apa-apa. Itu dokter. Selamat pagi, Dok. Tadi kata teman saya dokter nyariin Papa ya. Kebetulan Papa lagi nggak ada, Dok. Jadi dokter bisa bicara langsung aja sama saya. Kira-kira gimana ya, Dok, kondisi mama saya? Gimana ini? Mudah-mudahan aja nggak ketahuan. Kondisi Bu Ayu sangat lambat progresnya. Mbak Dina, jangan putus harapan ya. Teruslah berdoa, karena berdoa kekuatan sangat besar. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Hampir aja ketahuan. Jadi kita cari sarapan yuk. Nggak usah, Randy, makasih. Aku mau langsung balik aja. Aku mau jagain mama. Kalau mereka masih ada di ruangan ICU, bisa kacau nih. Dinda bisa marah kalau sampai tahu mereka ada di sana. Tante Ayu, dokter! Dokter, tolong dokter! Tante, ini gimana nih? Dokter! Mama, ya ampun! Lagi, aku kan udah berulang kali bilang sama kamu supaya jangan deketin mama aku. Silakan dulu baru biar dokter yang memeriksa. Apa yang udah kamu lakuin ke mamaku, Meka? Apa yang udah kamu lakuin? Dinda, aku sama sekali nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong. Udah, please cukup. Ini di rumah sakit. Kamu jangan ikut campur. Pokoknya mulai detik ini, aku nggak pengen ngeliat muka kamu ada di dekat mamaku.